Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Akhil karim wa ukhtiyal karimah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita kitab Masailul Jahiliyah pada sore hari ini. Kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula wa bismihil a'zam alladhi idza su'ila bihi ajab, sebagaimana ia telah mempertemukan kita di kajian online ini agar kembali mempertemukan kita semua ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa di dalam syurga firdaus yang pada hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Kata penulis rahimahullahu taala, المسألة السادسة والثلاثون تقربهم إلى الله بتحريم الحلال وتحليل الحرام، التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك. Masailul Jahiliyah yang ke-36 adalah mereka orang-orang jahiliyah beribadah kepada Allah, mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan mengharamkan apa yang Allah halalkan, sebagaimana mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan melakukan ritual syirik. Ayat dan hadis yang menerangkan hal ini sangatlah banyak, dan orang yang sering membaca Al-Quranul Karim, terkhusus surat Al-Baqarah dan Ali Imran, akan mendapatkan apa yang telah disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala di atas di dalam dua surat tersebut. Seperti mereka melakukan kesyirikan, sementara syirik adalah perbuatan yang Allah haramkan di dalam seluruh ajaran para nabi dan para rasul. Oleh karenanya di dalam surat Al-Maidah ayat 87, Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan hal-hal baik yang Allah halalkan untuk kalian, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Dan kalau kita membaca surat Al-An'am, kita dapatkan di sana penjelasan dari Allah Jalla wa Ala bagaimana mereka mengharamkan sebagian hewan ternak untuk sebagian kaum wanita di antara mereka, atau bagian-bagian dari hewan yang mereka sembelih halal untuk kaum lelaki dan sebagiannya haram untuk kaum wanita. Itu di antara sifat orang-orang jahiliyah. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, min masailil jahiliyah ta'abbuduhum ay taqarrubuhum ila Allah bi tahrimi ma awjaba Allah, فحرموا ستر العورة في الطواف كما سبق من حال المشركين. Di antara kebiasaan atau perangai buruk orang-orang jahiliyah adalah mereka mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan mengharamkan sesuatu yang Allah telah wajibkan kepada mereka. Contohnya apa? Contohnya apa yang telah lewat dari pelajaran yang lalu. Mereka mengharamkan menutup aurat. Mereka menganggap haram menutup aurat ketika tawaf. Sehingga karena mereka berkeyakinan bahwa baju yang mereka pakai ketika berangkat haji atau umrah itu tidak boleh masuk ke tanah suci. Dan jika tidak ada orang yang memberikan pakaian lain untuk mereka ketika masuk ke dalam tanah suci haram, maka mereka akan membukanya dan mereka akan tawaf dalam keadaan telanjang bulat, mengharamkan sesuatu yang Allah wajibkan kepada mereka. Menutup aurat adalah sesuatu yang Allah perintahkan, justru mereka haramkan. Sebaliknya dengan itu, mereka telah menghalalkan apa yang Allah haramkan, karena Allah telah mengharamkan penampakan aurat. Tetapi mereka justru memperlihatkannya, membukanya. Ini di antara perangai buruk orang-orang jahiliyah. Wa kadzalika al-yahud wan nasara. Demikian pula orang-orang Yahudi dan Nasara. Fan-nasara harramu ala anfusihim katsiran min at-thayyibat. Kaum Nasara telah mengharamkan untuk diri-diri mereka perkara-perkara yang baik, yang cukup banyak.
Perkara-perkara baik yang cukup banyak. Wal yahud abahu li anfusihim ma haramallahu mithla riba. Sementara orang-orang Yahudi telah menghalalkan untuk mereka, untuk diri-diri mereka sesuatu yang Allah haramkan, seperti riba. Wa qad nuhu an. Riba adalah sesuatu yang mereka dilarang darinya. Wa aklihim amwalan nas bil batil. Dan memakan harta manusia dengan cara yang batil. Itu Allah terangkan dalam banyak ayat dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah apa yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ini merupakan kriteria dan perangai buruk orang-orang jahiliyah. Wal musyrikuna harramu anwa'an min bahimatil an'am. Demikian pula kaum musyrikin, mereka banyak mengharamkan beberapa macam hewan ternak terhadap diri-diri mereka yang Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, "Fal mu'min la yatashaddadu fi tahrimi ma ahallallah." Maka sikap seorang mukmin, setelah Syekh uraikan kepada kita perangai buruk orang-orang jahiliyah dari kalangan Yahud, Nasara dan kaum musyrikin, di mana mereka suka menghalalkan sesuatu yang Allah halalkan, bahkan sesuatu yang Allah wajibkan. Dan sebaliknya, mereka menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan terhadap diri mereka. Maka Syekh memberikan peringatan bahawa seorang mukmin, jangan sampai demikian. Tetapi dia adalah seorang la yatashaddadu fi tahrimi ma ahallallah. Seorang mukmin itu adalah orang yang tidak bersikap ekstrim dalam beragama. Maka dia tidak mengharamkan apa yang Allah halalkan. Banyak di antara orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk dirinya. Dan dia mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mengharamkan kepada manusia nikah di bulan Safar dengan alasan bulan Safar adalah bulan sial, ya. Ada yang mengharamkan pernikahan Yohana pesiju, hansah kawin, karu mentabur kampung, ya. Kalau tidak ada ritual pesiju, tepung tawar, maka tidak mau menikahkan atau mempermasalahkan sebuah pernikahan. Bahkan ada yang menganggap kurang sempurna haji atau umrah seseorang kalau tidak ada ritual pesiju, tepung tawar sebelumnya. Bahkan sebagian mereka mengharamkan, menganggap sesuatu yang itu bukan bagian dari ajaran Islam. Sementara itu adalah sesuatu yang Allah perintahkan seperti cadar, seperti jenggot, celana di atas kedua mata kaki. Diperangi dan dilarang oleh sebagian orang. Sementara itu adalah sesuatu yang Allah perintahkan di dalam agamanya. Nah, maka seorang mukmin tidak bersikap ekstrim. Ada sebagian orang mengharamkan makan di sebuah kota yang notabene-nya adalah kaum muslimin, dan yang menjual daging pun kaum muslimin, hanya karena faktor was-was dan buruk sangka bahwa yang menjualnya bisa jadi enggak mengucapkan bismillah ketika menyembelihnya, bisa jadi mereka tidak salat dan seterusnya. Nah, qala fal mu'min la yatashaddad. Hukum seorang mukmin itu tidak bersikap ekstrim. Bagaimana agar seorang tidak ekstrim dalam beragama? Ya, caranya adalah dia bersikap dengan bimbingan ilmu agama. Dia berada di atas hukum asal yang ada di dalam agama. Sesuatu yang halal maka jangan dia haramkan, dan sesuatu yang haram jangan dia halalkan. Fi tahrimi ma ahallallah. Seorang mukmin tidak bersikap ekstrim dengan mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Wala yatasahal wa yastabihul muharramat, tetapi juga sebaliknya. Karena yang kedua ini pun juga banyak di dunia ini. Yaitu kata Syekh, sebagaimana dia tidak boleh menghalalkan apa yang Allah haramkan. Mengharamkan apa yang Allah halalkan, dia juga tidak boleh bermudah-mudahan atau menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Nah, musik jelas-jelas haram dihalalkan, ya. Riba jelas-jelas haram dalam ayat dan hadis justru dihalalkan.
dan seterusnya. Isbal, Nabi SAW mengharamkannya dalam banyak hadis yang cukup jelas dalam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Ma asfala minal ka'baini fa finnar." Pakaian kaum lelaki dari sarung, celana ataukah jubah yang melewati kedua mata kaki tempatnya dalam neraka. Hadis yang sahih Bukhari. Nabi SAW juga bersabda, "Inna Allah la yanzur ila thalathatu rijalin la yanzurullahu ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim wa la yukallimuhum Allah yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 golongan yang akan tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, tidak dilihat dan tidak disucikan, serta untuk mereka azab yang pedih. Di antaranya Nabi sebutkan adalah al-musbil. Hadis-hadis yang melarang haramnya isbal cukuplah banyak. Kemudian sebagian orang mencari dalil-dalil yang lemah untuk membenarkan isbal tersebut, seperti ucapan Abu Bakar, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya sarungku melorot." Kemudian Nabi menyatakan, "Engkau tidak termasuk orang yang melakukannya karena sombong." Padahal dalam hadis tersebut jelas-jelas Abu Bakar menyatakan, "Inna izari yastarhi." Sarungku melorot, menunjukkan apa? Di luar kesengajaan. Dan menunjukkan sebelumnya beliau tidak isbal. Oleh karenanya ketika isbal karena melorot, beliau merasa bersalah dan merasa berdosa. Yang kedua, hadis yang mengharamkan tentang isbal itu terbagi datang dengan 2 bentuk. Dan setiapnya dipahami sesuai dengan konteks yang ada di dalamnya dengan ancaman yang ada. Yang pertama, penyebutan haramnya isbal secara umum tanpa menyebutkan azab tertentu. Apabila isbal tersebut tidak diiringi sifat sombong. Yang kedua, pengharaman isbal dengan menyebutkan azab yang lebih berat. Yaitu tatkala isbal tersebut dilakukan dengan diiringi sifat sombong. Artinya kedua-duanya haram, hanya saja kalau diiringi sifat sombong maka azabnya jauh lebih pedih. Dengan tersebut, 2 hadis tersebut dapat dipertemukan. Dan tidak dikatakan dalam hal ini hamdul mutlaq 'alal muqayyad, bahwa hadis yang mutlak dibawa kepada hadis yang muqayyad karena memiliki hukum yang berbeda. Hukum yang berbeda pada konteks hadis tersebut. Nah, bal yakunu mu'tadilan. Seorang mukmin itu seyogyanya bersikap pertengahan. Pertengahan dari kaum Yahudi dan kaum Nasara. Orang-orang Yahud, mereka bermudah-mudahan dalam beragama sehingga mereka suka menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Sementara kaum Nasara ekstrim dalam beragama sehingga mereka mengharamkan sebagian apa yang Allah halalkan untuk diri mereka. Adapun kaum musyrikin terkadang mereka ekstrim dan terkadang mereka bermudah-mudahan dalam menghalalkan apa yang Allah halalkan, sebagaimana yang telah kita ketahui dalam beberapa dalil yang disebutkan di beberapa pelajaran sebelumnya. Kemudian kata Syekh, "Fatahrimul halal wa tahlimul haram min dinil jahiliyah." Mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram, ini bagian dari agama jahiliyah. "Fala yajuzu li ahadin an yuhallila wa yuharrima illa bidalilin min kitabillah." Maka tidak boleh bagi siapapun menghalalkan atau mengharamkan sesuatu kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Wa idza i'tabara dzalika min at-ta'abbud, dan jika ia menganggap penghalalan sesuatu yang Allah haramkan atau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan sebagai bentuk ibadah dia kepada Allah padahal tanpa dalil, ini sudah menjadi seperti orang Nasara. Orang-orang Nasara dan kaum Yahud, dan bisa membatalkan Islamnya tatkala dia berkeyakinan ada sebagian orang yang punya hak untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, sehingga dia telah mendudukkan orang tersebut sederajat dengan Allah, karena penghalalan dan pengharaman itu murni haknya Allahu Jalla wa'ala. Maka dari sini saya ingin mengingatkan sebagian orang yang suka menuduh dakwah as-salaf, dakwah sunnah ini, bahwa dakwah sunnah adalah dakwah yang kaku, bahwa dakwah sunnah adalah dakwah yang ekstrim, atau sebagian orang yang masih bersikap sensitif, negatif, atau menilai dakwah sunnah
yang dibawa oleh para ulama sunnah dan para duat serta tullabul ilm adalah dakwah yang keras. Sekarang saya ingin bertanya, coba buktikan salah satu bentuk keekstreman dakwah sunnah ini. Apakah dakwah sunnah ini pernah mewajibkan kepada masyarakat sesuatu yang tidak wajib di dalam Islam? Dan apakah dakwah sunnah ini pernah mengharamkan kepada manusia sesuatu yang Allah halalkan? Dan pernahkah mereka mencela manusia dengan sesuatu yang itu tidak patut dijadikan sebagai bahan celaan di dalam agama ini? Maka sebelum kita menuduh atau memvonis suatu kaum, hendaknya kita memiliki standar yang tepat terlebih dahulu. Apa sih standar ekstrem itu? Apa sih standarisasi ekstrem itu? Kapan sih seorang itu dikatakan ekstrem? Suatu dakwah dikatakan ekstrem apabila dalam dakwah tersebut mengharamkan apa yang telah Allah halalkan atau mewajibkan kepada masyarakat sesuatu yang tidak diwajibkan di dalam Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Itu baru ekstrem. Dan justru orang-orang yang menuduh dakwah sunnah sebagai dakwah ekstrem, justru mereka yang sering jatuh ke dalam ekstrem. Mereka mencela sebagian orang yang tidak mau membuat tahlil. Para tahlil sama sekali tidak ada di dalam Islam. Maksudnya tahlil orang mati malam ke-3, malam ke-7, malam ke-40 dan seterusnya. Adapun tahlil dengan makna la ilaha illallah, memperbanyak la ilaha illallah adalah sesuatu yang dianjurkan secara khusus maupun secara umum. Nah, mencela sebagian orang karena tidak merayakan maulid. Padahal maulid sama sekali bukan bagian dari Islam. Nabi 23 tahun menjadi Nabi dan Rasul tidak pernah merayakan maulid, tidak pernah menganjurkannya. Tidak dengan ucapan, perbuatan maupun takrir. Para sahabatnya, Khulafa Rashidun, selama 30 tahun menjadi khalifah, tiada satu pun di antara mereka yang merayakannya. Para tabi'in, tabi'in, bahkan 4 imam mazhab pun tidak pernah. Dan tidak menganjurkannya. Tidaklah itu dirayakan kecuali setelah abad ke-3 Hijriah atau pada abad ke-4 Hijriah. Dan Al-Imam Ibn Katsir menyebutkan bahwa yang pertama kali merayakannya adalah orang-orang Syiah. Tapi sebagian orang yang menuduh dakwah sunnah ini sebagai dakwah ekstrem, justru mereka mencela orang-orang yang tidak mau merayakan maulid. Bahkan apabila ada sebagian orang di suatu daerah tidak mau merayakan maulid, bisa-bisa dikucilkan. Tidak membuatkan duri, dikucilkan. Ini yang namanya ekstrem, karena telah mewajibkan kepada manusia sesuatu yang tidak Allah wajibkan. Mewajibkan persetuju, kalau nggak dipersetuju acara nikah yang nggak mau hadir, atau nggak mau menikahkan anaknya kalau nggak mau dipersetuju, nggak menyatakan bahaya naik mobil baru atau kendaraan baru kalau belum dipersetuju, belum ditepung tawarkan oleh orang yang dikatakan alim, dan seterusnya. Bahkan sebagian orang mewajibkan kalau menyembelih ayam, kambing atau yang lainnya harus menghadap ke kiblat. Harus. Dan tidak ada dalil yang mewajibkan. Ketika menyembelih hewan harus. Saya menyatakan harus. Bahkan sebagian para ulama pun menyatakan untuk dikatakan sunnah pun mesti ada dalilnya. Gak cukup dengan anggapan itu baik. Mesti ada dalilnya. Karena syarat sahnya sembelih untuk memakan suatu sembelihan adalah sembelihan tersebut disembelih dengan disebutkan nama Allah. Ma anharat dam wa dzikra rasulullahi faqulu. Sesuatu yang mengalirkan darah, maksudnya dengan menggunakan pisau atau benda tajam, kemudian disebut nama Allah, maka makanlah. Tapi sebagian tempat pernah terjadi keributan dan memfitnah sebagian orang sebagai aliran sesat hanya dikarenakan dia menyembelih ayamnya tidak menghadap ke kiblat. Dan itu saya dapatkan pada tahun 2009 di suatu tempat. 2009 di suatu tempat. Divonis orang tersebut sesat. Dan bahkan sempat dihebohkan. Dia tidak lagi menganggap Ka'bah sebagai kiblatnya. Hanya karena dia menyembelih seekor ayam tidak menghadap ke kiblat. Ini yang namanya ekstrem. Menganjurkan manusia ibadah-ibadah yang tidak dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya dengan cara-cara yang cukup berat. Anjuran puasa muti 40 hari berturut-turut, tidak memakan kecuali nasi putih, kuah putih, dianjurkan memakai baju-baju putih dan bertapa masuk ke dalam kelambu. Kemudian laki-lakinya dianjurkan pakai cadar, padahal cadar untuk kaum wanita. Untuk kaum wanita nggak dipakai cadarnya, untuk kaum lelaki justru dipakai cadar. Ini agama dari mana?
Ini yang namanya ekstrem. Ya, Nabi SAW melarang kita menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sebagian orang justru melakukan ibadah-ibadah yang memberatkan di tempat kuburan. Itu yang namanya agama ekstrem. Itulah agama yang ekstrem. Nah, Allah musta'an. Ya. Demikian juga dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Banyak di sana dari orang-orang yang dinisbatkan kepada ilmu mewajibkan kepada jamaahnya ritual-ritual, zikir-zikir, perbuatan-perbuatan yang sama sekali tidak dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Memberat-beratkan mereka, ya, dengan memerintahkan atau menganjurkan mereka melakukan ibadah-ibadah yang tidak dianjurkan dalam Islam sama sekali. Maka kesimpulannya, suatu dakwah dikatakan ekstrim apabila dakwah tersebut mewajibkan kepada kaum muslimin sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mengharamkan kepada kaum muslimin perkara yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Menganjurkan kaum muslimin untuk melakukan ritual-ritual ibadah yang sama sekali tidak ada petunjuk dari Nabi SAW, dan mencela sebagian kaum muslimin yang tidak mau melakukan ritual syirik atau bid'ah yang itu sama sekali tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Lantas orang yang tidak mau melakukannya dikucilkan, dicela, dituduh Wahabi dan seterusnya. Itulah agama yang ekstrim. Itulah dakwah yang keras. Adapun menyampaikan sesuatu yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, kita mewajibkan menyampaikan wajibnya sesuatu yang telah Allah wajibkan dalam Al-Quran dan hadis, menyampaikan haramnya sesuatu yang telah Allah larang, yang telah Allah haramkan dalam Al-Quran dan hadis. Itu adalah agama Islam, bukan ekstrim. Tetapi terkadang Anda yang tidak siap menerimanya, Anda yang masih terbelenggu dengan hawa nafsu, sehingga Anda menilai orang lain yang menyampaikan wajib apa yang Allah wajibkan dan Rasulnya, dan menyampaikan haramnya apa yang Allah haramkan dan Rasulnya haramkan, Anda anggap dia sebagai ekstrim. Padahal karena Anda yang belum siap mengikutinya. Mestinya andai kata kita belum siap melakukannya, tetapi ada saudara kita yang mau menyampaikannya, kita berterima kasih. Ya. Masalah dia mengamalkannya ataukah tidak itu antara dia dengan Allah. Yang tentunya dia telah melakukan sebuah kebaikan, yaitu menyampaikan ilmu apa yang ia ketahui, dan kita nggak perlu mengorek-ngorek isi hati orang. Tujuan dia menyampaikannya itu adalah ini dan itu, belum tentu dia sendiri mengamalkannya sok suci dan seterusnya. Itu namanya sudah membuka isi hati orang lain. Hanya Allah yang tahu isi hati manusia. Maka agar kita tidak mudah baper, tidak mudah sensitif, tidak pelin-pelan, ya, pelin-pelan dalam bersikap, dalam menilai, dalam memvonis, hendaknya kita bersikap di atas ilmu. Naduru ma'al haqi haitsu dar. Kita berjalan, berputar pada rona kebenaran, kemanapun kebenaran itu berputar. Agar kita tidak pelin-pelan, agar kita tidak berstandar ganda. Nah, jangan karena kita ingin melakukan sesuatu, maka kita membenarkan sesuatu itu. Tatkala kita berkeuntungan untuk tidak melakukannya, maka kita pun menyampaikan itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Tidak. Ahlus sunnati wal jamaah menyampaikan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman para salaf, baik itu menguntungkan dunia mereka ataukah akan merugikan dunia mereka. Dia akan sampaikan. Sekalipun yang dia sampaikan mungkin sesuatu yang belum dia amalkan atau dia sendiri menyelisihinya, tetap agama Allah harus disampaikan. Jangan sampai karena kita yang masih melanggar agama Allah, kemudian kita ingin mengkaburkan hukum Allah atau merubah hukum Allah, karena dosanya akan berlipat ganda. Masih lebih mending orang yang melanggar agama Allah tetapi tidak membenarkannya, tidak mengkaburkannya, ya, sekalipun itu dosa, daripada orang yang sudah melanggar agama Allah kemudian membenarkan pelanggarannya tersebut. Dosa pembenaran terhadap sesuatu yang Allah haramkan, yang Allah katakan itu sebagai pelanggaran, itu jauh lebih besar. Yeah. Bahkan dalam bab nawaqidul Islam, para ulama menerangkan di antara pembatal Islam adalah menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan atau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan dalam keadaan dia sudah tahu. Ya.
Adapun seorang masih mengerjakan suatu hal yang haram dan dia tetap menyampaikan itu haram, meyakininya haram dan tidak menghalalkannya, nah itu maksiat namanya. Ya, tidak sampai kepada pembatal Islam. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, al-masalatu sabi'atu wa thalathun. Perkara jahiliyah yang ke 37, ya, perkara jahiliyah yang ke-37 adalah at-ta'abbudu bi-ittikhadil ahbar war-ruhban arbaban min dunillah. Di antara kebiasaan perangai atau prinsip orang-orang jahiliyah dalam beragama adalah mereka beribadah, ingin mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan menjadikan ahbar, ulama mereka, ulama Yahud, war-ruhban, ahli ibadah mereka dari kalangan Nasara. Ahbar, ulama Yahud. Ini istilah untuk ulama kaum Yahud. War-ruhban, ini adalah istilah untuk ahli ibadah dari kalangan Nasara. Arbaba min dunillah. Sebagai Tuhan, tandingan selain Allahu Jalla wa Ala. Kenapa kaum Yahud dan Nasara dikatakan telah menjadikan para ulama dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan selain Allah? Hal ini Allah sebutkan dalam surat At-Taubah pada ayat ke-31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka ahlul kitab telah menjadikan ahbar mereka, ulama mereka, wa ruhbanahum dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan selain Allah. Ketika ayat ini dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diketahui oleh seorang sahabat yang bernama Adi ibnu Hatim, ya, seorang sahabat yang tadinya dari kalangan Yahud, maka beliau datang kepada Nabi SAW menyatakan, wahai Rasulullah, kami tidak pernah ruku dan sujud kepada ahbar dan ruhban. Kami juga tidak memberikan ibadah kami kepada mereka. Kenapa kami dikatakan sebelumnya, maksudnya kaum Yahud dan Nasara telah menjadikan ahbar dan ruhban mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah? Maka Nabi SAW katakan kepada beliau, bukankah ketika ulama dan ahli ibadah mereka menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, mereka pun meyakininya sebagai sesuatu yang halal? Sahabat tersebut pun menjawab, iya wahai Rasulullah. Dan bukankah ketika ruhban dan ahbar mereka menghalalkan atau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, kemudian mereka pun meyakininya haram karena ruhban mereka dan ahbar mereka yang telah mengharamkannya? Sahabat tersebut pun menjawab, betul wahai Rasulullah. Maka Nabi pun menyatakan, tilka ibadatuhum iyahum, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah bentuk peribadatan mereka kepada ahbar dan ruhban mereka. Dan di sini ada sebuah faedah penting untuk diketahui oleh seorang talibul ilm. Saya dapatkan dari Syekhuna Yasin Al-Adni, syekh pengajar akidah yang mensyarah kitab atau yang menta'liq Aqidah At-Syarh At-Tahawiyah yang disebut oleh Syekh Utsman Al-Khamis, di antara atau sebaik-baik ta'liq dan banyak tulisan dalam pembahasan akidah rahimahullah taala. Dan beliau telah meninggal dengan diletakkan bom di dalam mobil beliau. Begitu beliau masuk ke dalam mobil, kemudian mobil beliau meledak dan terbang, dan beliau langsung terbakar dan menjadi tengkorak di dalam mobil tersebut di kota Aden, Yaman rahimahullah taala. Wa askanu fasiha jannati wa kataballahu lahu syahadah. Beliau menyebutkan bahwa hal ini bisa membatalkan Islam, yakni mengikuti ulama atau ahli ibadah yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, apabila ada unsur keyakinan bahwa ulama atau ahli ibadah tersebut memiliki hak dalam tahrim dan tahlil. Baru bisa batal Islamnya, dia jatuh ke dalam syirik, karena dengan itu dia telah mensejajarkan para ulama atau ahli ibadah dengan Allah, karena tahlil dan tahrim, penghalalan dan pengharaman itu murni haknya Allahu Jalla wa'ala. Tatkala dia meyakini selain Allah boleh melakukannya, berarti dia telah memberikan salah satu dari kekhususan Allahu Jalla wa'ala kepada selainnya. Dan itulah yang namanya syirik, karena definisi syirik itu adalah i'ta'u syai'in min khasa'isillah li ghairillahi azza wa jalla, memalingkan salah satu dari kekhususan Allah Jalla wa'ala kepada selainnya. Adapun jika seorang mengikuti ulama ahli ibadah, atasan atau tokohnya yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, dan dia tidak tahu, ya, itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dia tidak tahu itu haram,
dan dia tidak tahu apa yang dihalalkannya itu adalah sesuatu yang haram, maka dia tidak berdosa sama sekali. Yang ketiga, dia tahu bahwa ulama ahli ibadah atau komandannya itu telah mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, atau menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Tetapi karena hawa nafsu dia, karena hawa nafsu, kecondongan dia kepada dunia, takut jabatannya hilang, ya, takut popularitasnya hilang, dia pun mengikutinya, tetapi dalam hatinya dia yakin dirinya sedang berbuat dosa, dan dia tetap berkeyakinan bahwa penghalalan dan pengharaman itu murni miliknya Allah, maka dia tidak batal Islamnya, tetapi dia jatuh ke dalam maksiat seperti orang yang mengikuti hukum selain hukum Allah Jalla wa'ala tanpa menghalalkannya. Na'am, barakallahu fiik. Saya kira untuk kajian hari ini sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Baik, berikut ini beberapa pertanyaan yang telah masuk. Di antaranya adalah pertanyaan yang masuk melalui Sahabat Muslim TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Ustadz, bagaimana hukum jika kita share tulisan copy paste dari berbagai sumber dan kita tidak mengetahui bahwa ada kesalahan dalam tulisan tersebut? Jazakallahu khairan. Disinilah letaknya pentingnya at-tathabbut. Kita mesti memastikan tulisan tersebut benar, ya, benar, dan sumbernya itu pun amanah. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak memiliki ilmu? Ya, caranya kalau kita tidak memiliki ilmu tentang apa yang akan kita share ini adalah dengan tidak men-share kecuali dari seorang yang kita ketahui dia orang yang berilmu dan jujur. Dengan itu lepaslah kewajiban kita, ya, di sisi Allah Jalla wa'ala. Ya, karena kita hanya menukilkan atau menyebarkan suatu berita atau suatu yang disampaikan oleh orang yang thiqah, dan itu boleh dalam Islam. Nah, dan jika andai kata dia pun keliru, maka kita tidak termasuk dosa karena kita tidak bermudah-mudahan. Adapun men-share suatu tulisan yang kita tidak tahu siapa yang penulisnya, apakah dia orang yang jujur, apakah dia orang yang berilmu ataukah tidak, tanpa mau mengkaji, asal share, maka ini termasuk bermudah-mudahan di dalam men-sharekan ilmu. Nah, walaupun sekalipun mungkin orang tersebut benar-benar berilmu dan yang dia tulis pun sesuatu yang benar, tapi tatkala kita men-share-nya dalam keadaan kita tidak punya ilmu untuk menilai itu benar ataukah tidak, dan kita pun tidak kenal siapa penulisnya, ya, siapa pembicaranya itu, apakah dia berilmu ataukah tidak. Dan cara mengetahuinya adalah bertanya kepada orang berilmu, apakah tulisan tersebut benar, apakah yang dia sampaikan benar, apakah dia orang yang memiliki ilmu yang benar, orang yang memiliki pendidikan yang benar ataukah tidak. Sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama salaf. Ketika mereka ingin menuntut ilmu kepada seseorang, terkadang mereka datang kepada Imam Ahmad, bertanya, "Wahai Imam Ahmad, bagaimana menurut fulan?" Datang kepada Yahya bin Ma'in, menanyakan bagaimana dengan rawi fulan, saya ingin belajar kepadanya, dan seterusnya. Nah, barakallahu fiik. Ya, karena zaman medsos ini sebagian orang, ya, asal, ya, share ini, dan sangat berbahaya. Ya, khawatir jatuh ke dalam dosa jariyah apabila yang dia share tersebut berita hoax, ya, apalagi yang dia sampaikan tersebut malah justru seruan kepada syirik atau bid'ah. Nasallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izinkan bertanya Ustadz. Minta izin untuk bertanya, ya? Baik. Nama saya Tuah Siregar bin Yusuf. Barakallahu fiik. Allah yahfadhak ya akhi. Seorang istri teman saya melahirkan, lalu dia pasang jerangau lagi, benang-benang hitam atau kuning. Gimana hukumnya? Hukumnya Ustadz? Jazakallahu khairan. Apabila benang yang diikat tersebut, ya, kalau perbuatan keumuman manusia ini bahkan tidak tepat untuk kita rinci, ya, justru dengan rincian membuat mereka jadi ragu untuk menyatakan itu syirik. Kalau ini jelas perbuatan syirik, ya, mengikat benang di pinggang, karena tidak ada nilai-nilai medis di situ, ya, tidak ada pengobatan secara medis dengan meletakkan benang
ya, atau sebab secara kauni, dengan benang tersebut perutnya akan semakin bagus dan seterusnya. Tidaklah hal ini dilakukan melainkan karena ada unsur akidah di dalamnya. Dan apabila dia menganggap benang itu sendiri bisa memberikan kebaikan atau mencegah kejelekan, maka ini syirik besar yang membatalkan Islam. Bahkan ini syirik pada rububiyah. Tetapi kebanyakan manusia yang melakukannya jatuh kepada syirik kecil. Mereka menganggap kebaikan dan kejelekan itu hanya Allah yang mampu mendatangkannya, tetapi benang tersebut sebagai sebab karena sudah ditiup oleh Ustadz Fulan dan Alam. Maka ini adalah syirik kecil. Ini adalah tamimah, ini adalah jimat. Ya. Dan Nabi SAW menyatakan inna tamimata syirk. Jimat itu adalah syirik. Bahkan ketika Nabi SAW melihat di tangan seorang sahabatnya ada gelang, ya, ada gelang. Dan jelas 100% bisa dipastikan para sahabat pakai gelang atau orang yang baru masuk Islam di masa itu bukan karena meyakini gelang itu sendiri yang bisa memberikan kebaikan dan kejelekan. Kemudian Nabi pun berkata kepadanya, "Ma hadza?" Gelang apa ini? Dia pun menjawab, "Minal wahina." Ini gelang agar enggak kena penyakit wahan, penyakit yang menimpa telapak tangan seseorang. Kalau bahasa Aceh, ubat gampong lah. Ubat gampong. Obat tradisional dari yang orang keramat atau yang semisal dengannya, agar tak terkena penyakit. Maka Nabi pun menyatakan, "Inza'hu." Buang gelang itu. Fa innahu la yaziduka ila wahnan. Jimat yang kamu pakai ini hanya membuat engkau semakin lemah. Fa innaka in mita ma aftahta abada. Dan kalau kamu mati dalam keadaan memakai jimat itu, kamu mati dalam keadaan merugi. Engkau tidak akan bahagia selama-lamanya. Nabi SAW juga bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyarak." Barang siapa yang menggantungkan tamimatan, jimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Ini syirik. Dan ini banyak terjadi di kampung-kampung. Ya, di pinggang anak-anak diikat benang, ya. Sebagian mereka mengikat Al-Quran. Syirik ditambah dengan dosa berikutnya, penghinaan terhadap Al-Quran. Di anak-anak tersebut akan masuk ke WC, kena kotoran dan seterusnya. Lihat bagaimana syaitan mempermainkan akal manusia. Tetapi sebagian masyarakat tertipu karena yang memberikannya dikatakan dari Tengku, dari Abu Fulan, dari Abati, dari Walidnya syirik. Walaupun dari Tengku, walaupun dari Pak Kiai, Pak Ustadz sekalipun yang memberikannya, walaupun dia bilang saya sudah bacakan ini dan itu. Ya, yang menyebutkannya Allah itu syirik. Kenapa harus benang? Kenapa harus dibacakan oleh orang tertentu? Melainkan ada keyakinan kekuatan gaib di situ. Baik, kalau benang itu tiba-tiba hilang, bukankah hati dia gelisah? Berarti apa? Ada unsur ketergantungan hati pada makhluk tersebut. Dan para ulama memberikan kaidah untuk mengenal syirik kecil itu adalah dengan ja'alu syai' sababan wa laysa sababan minasyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau sebab kejelekan yang itu bukanlah sebagai sebab secara dalil syar'i dan tidak pula secara sebab yang zahir tajribah pengalaman duniawi, ya. Kemudian diyakini sebagai sebab, itu adalah syirik kecil. Dan para ulama juga menerangkan bahwa di antara sisi itu dikatakan syirik karena dia telah menentukan sesuatu sebagai sebab yang itu bukanlah sebagai sebab secara syar'i dan secara akli. Dan hanya dengan ini seorang itu mengetahui itu sebuah sebab. Berarti seakan-akan dia mengetahui perkara gaib sejajar dengan Allah di dalam menentukan sesuatu itu sebagai sebab. Nah, barakallahu fiik. Hendaknya diberi nasihat agar itu dicopot, yang ajarkan kepadanya ya, bahwa itu syirik, dan sampaikan kepadanya bab tawakal. Solusinya adalah tawakal. Ya, agar seorang muslim menyerahkan segala urusannya kepada Allah Jalla wa Ala. Dia cukup melakukan sebab yang Allah anjurkan secara syar'i atau sebab duniawi yang tidak melanggar hukum-hukum Allah. Selebih itu dia serahkan kepada Allah Jalla wa Ala. Dan orang yang pakai jimat, apakah dia militer, pasukan elit sekalipun, dia punya jimat, ya, apakah kalung ataukah gelang ataukah benang, ataukah dia jualan bakso pakai jimat, mereka orang yang paling sengsara hidupnya di dunia ini. Orang yang paling gelisah. Orang yang berada di dalam perbudakan bisikan-bisikan syaitan. Hidupnya penuh dengan gelisah. Ya. Penuh ketakutan. Ya. Dia berani kalau jumpa setan sama setan sama-sama pakai jimat. Ya. Itu mungkin saling berani, jimatku lebih hebat. Coba kalau bertemu dengan ahli tauhid.
Ya. Seperti di masa dahulu ada seorang yang menganggap kebal dirinya. Kemudian disembelih oleh ahli tauhid. Ya, seorang dukun Jabir, Samurah bin Jabir pernah juga melakukannya. Dan juga Abdul Malik bin Marwan. Ya. Ketika ada orang yang memperlihatkan dirinya kebal, kemudian beliau turun, kemudian memenggalnya dengan mengucapkan bismillah. Ya. Atau diruqyah dulu. Kalau ada orang yang ngaku kebal, tangkap ruqyah dia. Setengah sampai 1 jam. Coba setelah itu, diletakkan senjata tajam di lehernya. Kebal atau tidak? Hah? Cuma terkadang sebagian ahli tauhid, dia lemah dulu. Mentalnya udah digertak ya, oleh seorang yang punya jimat. Udah duluan lemah mentalnya. Jangan lemah. Bacain ayat kursi kepadanya. Nabi saja nggak kebal, para sahabat saja nggak kebal. Masa ada orang sholat aja enggak, ya? Atau sholat pun bolong-bolong, ngaku kebal. Itu dari jin, dari syaitan, jimat yang dia pakai. Nah, dan kalau seorang mati dalam keadaan membawa jimat, maka Nabi menyatakan maaf lah ta'abada. Dia akan sengsara selama-lamanya. Ya, ini sangat membahayakan. Nah, namun sayangnya sekarang banyak dukun, tetapi dipanggil ustadz, sehingga mengkelabui masyarakat. Dia dukun sebenarnya, tetapi pakai peci, ya. Tapi pakai jubah, tapi dipanggil ustadz, tapi dipanggil kiai. Kenapa kita bilang dia dukun? Ngaku tahu perkara gaib, bisa mengobati dari jarak jauh. Nanti ibu jam sekian malam mungkin sakit-sakit, saya akan mengobati dari jauh. Ya, kita sembelih ayam warna hitam di kuburan wali fulan dan seterusnya. Nih. La haula wala quwata illa billah. Afwan Ustaz, ana melihat ada seorang ustaz di YouTube, insyaallah beliau kenal sunnah. Beliau meruqyah laki-laki dan wanita yang terkena sihir. Namun di saat beliau meruqyah wanita, maka beliau menggunakan sarung tangan. Di saat memegang kepala wanita tersebut, tapi ruqyah tersebut di-share di YouTube sehingga kadang ada sebagian aurat wanita terlihat. Apakah ada kemungkaran? Dari hal-hal di atas, para ulama menyebutkan ini salah satu kemungkaran yang dilakukan oleh praktisi ruqyah jama'i. Ya. Memasukkannya ke dalam kamera. Apa tujuannya? Kita videokan orang yang sedang diruqyah. Apakah kita nggak khawatir akan jatuh ke dalam jeratan-jeratan syaitan? Nggak khawatir riya untuk memperlihatkan kepada orang bahwa orang tersebut teriak-teriak karena kita meruqyah. Justru itulah kemenangan yang telah diperoleh oleh syaitan dari para praktisi ruqyah. Memang syaitan itu sangat-sangat licik. Ya. Rajim. Ya. Licik syaitan itu. Maka dia dikutuk oleh Allah. Terkadang bisa jadi kata para ulama dia pura-pura kebakaran, terbakar, pura-pura kepanasan. Ya. Kemudian dia memancing si praktisi ruqyah untuk riya. Dia videokan, kemudian orang memujinya, hebat sekali dia, dan semuanya sembuh, dan seterusnya. Dan ini aib untuk orang lain. Kenapa kita menyebarkannya? Semua orang tidak mau diketahui dia kesurupan. Kalau ingin berbuat baik kepadanya, ruqyah saja dia di rumahnya. Tidak usah dipertontonkan kepada orang lain. Tidak usah dipertontonkan kepada orang lain. Kalau dia wanita, dijaga oleh mahramnya, dengan menutup auratnya, dan tidak perlu engkau menyentuhnya. Cukup engkau bacakan Al-Quran. Dan sebaik-baik ruqyah adalah ruqyah dari dia sendiri untuk dirinya. Ya, diajarkan dia tauhid, ditanamkan kepada akidah yang lurus. Dengan dia menjaga salat 5 waktu, menjaga zikir pagi petang, menjaga salat sunnah, tidak suka melamun, tidak suka dengar musik, ya, menjaga salat malam. Insya Allah itu setan terbakar dan mati sendiri. Ya. Hanya saja terkadang sebagian orang kesurupan, dia selalu berwas-was, dirinya lemah, tidak mampu melawan, sehingga setan pun semakin kuat. Coba kalau dia lawan. Karena setan dengan kita sama-sama makhluk Allah. Kehendak setan dan kehendak kita di bawah kehendak Allah. Setan tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah belum mengizinkannya dan belum berkehendak. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun wa kulla syai'in khalaqnahu biqadar.
Wa ma hum bidharrin min ahadin illa biiznillah. Dan andai kata setan mampu melakukan sesuatu, berarti karena Allah yang telah mengizinkannya, bukan karena setan yang sudah kuat dan hebat. Dengan itu tauhid dan akidah kita tetap terjaga. Nah, apalagi praktisi ruqyah, sebagian orang ini menawarkan ruqyah kepada orang-orang yang tidak terlihat kesurupan. Ulama dahulu memang ada yang meruqyah, membantu orang lain yang sedang kesurupan, seperti sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi pernah meruqyah, Nabi pernah diruqyah. Para sahabat pernah diruqyah dan pernah meruqyah. Tetapi datang kemudian buka praktek ruqyah, ya, seperti menawarkan barang jajanan di jalan, itu bukan bagian dari as-salaf. Bahkan sebagian praktisi ruqyah menawarkan ruqyah kepada orang-orang yang terlihat sehat. Coba dulu Pak, siapa tahu ada dia di dalam. Ya. Coba kita coba dulu Pak. Akhirnya dicoba. Dan bisa jadi di saat itu dia mulai kesurupan. Yang sebelumnya tidak ada. Apa cari-cari penyakit? Ya, apalagi meruqyah di depan anak-anak kecil yang membuat mereka jadi syok, membuat mereka jadi ketakutan dan seterusnya. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan dalam bab ruqyah. Karena perlu diketahui bahwa setan di dalam mengganggu seorang muslim, apakah dengan kesurupan atau yang lainnya, tujuan utamanya tidak ada lain kecuali untuk menjatuhkan orang tersebut atau selainnya ke dalam syirik. Kalau nggak mampu ke dalam syirik, kepada bid'ah. Dan jika tidak mampu ke dalam bid'ah, maka ke dalam maksiat. Juga di antara kemungkaran dalam bab ruqyah, kata para ulama, adalah sebagian praktisi ruqyah suka menginterogasi setan. Ya. Interogasi setan. Kamu ini datang dari siapa? Kenapa kamu masuk ke badan si fulan? Siapa yang kirim kamu? Akhirnya dijawab oleh ini setan dalam keadaan dusta. Yang sebelah rumah yang ngirim. Akhirnya bertengkar tetangga dan tangganya, saling bacok-bacokan. Kenapa kamu mengganggu dia? Oh, karena dia suka berzina, suka ke diskotik. Akhirnya aib orang dipertontonkan. Andai kata pun iya, akhir ini juga menyebarkan aib. Iya ataupun tidaknya pun kita tidak bisa memastikannya, karena yang menyampaikannya adalah makhluk gaib, setan, pendusta. Oleh karenanya ketika Abu Hurairah diajarkan ayat kursi oleh jin yang ditangkap oleh Abu Hurairah menjelma seorang kakek-kakek yang mencuri makanan dari Baitul Mal, Abu Hurairah tidak langsung percaya sampai beliau menyampaikan hal tersebut kepada Nabi. Setelah itu baru Nabi berkata, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Dia benar tapi dia pendusta. Berarti apa? Tidak bisa diterima beritanya. Yang namanya pendusta tidak bisa diterima beritanya. Abu Hurairah menerima hal tersebut bukan karena dia setan, tetapi karena Nabi yang sudah membenarkannya. Maka itu dari Nabi, bukan dari setan. Apa ini ditanya? Kenapa kamu ganggu si fulan? Kenapa, semenjak kapan kamu datang? Siapa yang kirim? Ini jangan-jangan dukun. Ini praktisi ruqyahnya yang perlu diruqyah nih. Kalau dia seperti itu. Suka interogasi, ya, menanyakan hal yang tidak bermanfaat, yang nanti jawabannya mengakibatkan tetangga dengan tetangganya jadi ribut, ya, kawan dengan kawannya jadi ribut, atau orang lain menilai buruk terhadap orang yang sedang diruqyah ini karena setan menyatakan hal-hal yang buruk tentangnya. Dia pernah berzina, dia pernah korupsi, dia pernah ini dan yang bisa jadi itu tidak ada. Ya. Allah musta'an. Kalau memang meruqyah, ruqyah saja, bacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Bacakan zikir-zikir, ya, berikan nasihat, enggak apa-apa, berikan nasihat kepada setan. Wahai setan, takutlah kamu kepada Allah, ingat kamu dan kami sama-sama, kita adalah makhluk. Kalau kamu mati membangkang kepada Allah, kamu juga masuk neraka. Kehendak kamu di bawah kehendak Allah. Ya, kita takut-takuti, itu tidak mengapa. Ya. Dan secara kaidah umum tentang ruqyah itu kaidahnya ketika para sahabat menanyakan kepada Nabi tentang ruqyah, maka Nabi menjawab, la ba'sa birruqa ma lam takun syirka. Tidak mengapa dengan ruqyah selama bukan syirik, ya. Dan paling utama adalah menggunakan Al-Qur'anul Karim atau zikir-zikir yang ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia menggunakan selain itu misalkan nasihat, ujangan, selama tidak mengandung syirik, ya, bid'ah atau maksiat, maka tidak mengapa. Dan tentunya lebih selamat baca Al-Qur'an. Ya, karena firman Allah adalah yang paling sempurna. Ya, tidak ada kekurangan dan kekeliruan di dalamnya. Beda dengan ucapan kita. Mungkin dalam 5 menit baca untaian kata-kata kita masih lurus, masih bagus. Sudah setengah jam, entah kemana-mana larinya nanti.
Taib, barakallahu fik. Saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.